Apakah ada dari kalian yang mengira jika semua hal yang kalian lakukan dapat dinilai secara sistem dan memiliki imbas terhadap keseharian? Seperti halnya kartun berikut ini. Turbo line 2 stars. Oh, What's wrong with you? Why won't you help me? I'm sorry, but we can't risk it. Our last review was all emergency response times this, medical ethics that. So I'm supposed to just lie here? Patient very pushy. 1 star. Namun, sedikit berbeda dengan kartun tersebut. Di Cina, telah menerapkan penilaian terhadap masyarakatnya dengan sistem yang bernama social credit. Bagaimana penerapan social credit di Cina? Sejak zaman dulu, nenek moyang orang Cina selalu memegang kode moral dan prinsip kebaikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, dan kredit. Kelima unsur ini telah menjadi elemen inti dari sistem nilai negara Cina. Sejak tahun 2014, lebih dari 30 sistem percontohan telah diluncurkan di berbagai provinsi dan kota di Cina. Dan pada tahun 2020 ini, hukum dasar peraturan dan standar untuk kredit sosial pada dasarnya akan diimplementasikan secara menyeluruh. Ini bukan hanya untuk kebutuhan konstruksi ekonomi Cina, tetapi juga kebutuhan koreksi diri nasional mereka. Sistem kredit sosial Cina mengadopsi teknologi tinggi seperti Artificial Intelligence atau AI sistem pengenalan wajah. Pemerintah Beijing telah memasang kamera pengawas CCTV sebanyak 170 juta kamera cerdas beberapa tahun yang lalu. Dan ada isu yang menyebar jika kamera cerdas ini akan bertambah 200 juta lagi dalam 1 atau 2 tahun mendatang. Alasan yang mendasari dibuatnya aturan kredit sosial. Sistem kredit sosial di mana setiap pelayanan yang didapat warga Cina akan bergantung dari tingkah laku mereka. Presiden Cina Xi Jinping membuat aturan ini dengan prinsip sekali tidak dipercaya akan selalu dilarang selamanya. Sehingga apapun tindakan yang pernah dilakukan bakal berdampak ke pelayanan yang didapat. Pemerintah Cina ingin membuat penduduknya lebih teratur dan bersikap lebih baik, khususnya saat traveling ke berbagai negara. Sudah menjadi rahasia umum, ada beberapa negara menganggap turis asal Cina memiliki sikap dan perilaku yang terkadang meresahkan di berbagai tempat. Pemerintah Cina juga merasakan sendiri dan sudah gerah mendapat komplain seperti ini. Apa yang terjadi jika kredit sosial seseorang terlalu rendah? Seperti nilai kredit pribadi, nilai sosial seseorang dapat naik dan turun tergantung pada perilaku mereka. Berikut adalah contoh kebijakan dalam sistem baru ini di Cina. Larangan naik pesawat dan kereta api. Salah satu hukuman yang sudah berjalan di Cina adalah membatasi perjalanan para pelanggar hukum. Faktanya, 9 juta penduduk Cina pemilik nilai sosial rendah telah diblokir dari akses untuk membeli tiket pesawat penerbangan domestik. Dilarang masuk sekolah tertentu. Dilansir dari Beijing News, 17 orang yang menolak untuk melakukan dinas militer tahun lalu dilarang mendaftar masuk perguruan tinggi, mendaftar untuk sekolah menengah atas, dan melanjutkan studi mereka. Warga dengan kredit sosial yang rendah juga akan dilarang mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah swasta yang berkualitas tinggi. Dilarang mendapatkan jabatan tinggi saat bekerja. Para pelanggar hukum juga akan dilarang bekerja di divisi manajemen, baik di perusahaan milik negara dan bank besar di Cina. Beberapa kejahatan seperti penipuan dan penggelapan uang juga akan membawa pengaruh besar pada kredit sosial mereka. Dilarang menginap di hotel berbintang. Orang-orang yang menolak ambil bagian dalam dinas militer juga dilarang menikmati beberapa hari libur dan menginap di hotel terbaik. Orang-orang dengan nilai kredit sosial yang bagus dapat mempercepat proses aplikasi perjalanan mereka ke tempat-tempat seperti Eropa. Dipermalukan secara umum. Penyebutan nama di publik dan mempermalukan secara umum adalah taktik lain yang digunakan bersamaan dengan sistem ini. Pemberitahuan pemerintah pada tahun 2016 mendorong berbagai perusahaan di sana untuk memeriksa daftar hitam sebelum mempekerjakan orang baru atau memberikan kontrak kerja untuk ditandatangani. Namun, orang tersebut nantinya akan diberitahu oleh pengadilan sebelum mereka ditambahkan ke daftar hitam negara tersebut dan diizinkan mengajukan banding atas keputusan tersebut dalam waktu 10 hari setelah menerima pemberitahuan. Dilarang memelihara hewan peliharaan. Pada tahun 2017, Provinsi Jinan mulai menerapkan sistem kredit sosial untuk pemilik anjing. Jika anjing peliharaan dibawa keluar tanpa tali, atau anjing tersebut mengganggu atau menggigit orang lain, pemilik anjing akan dikurangi nilai kreditnya, dan dilarang untuk memelihara binatang peliharaan lagi. Membatasi kecepatan internet. Menurut kebijakan luar negeri, sistem kredit akan memantau apakah semua pengguna jasa internet membayar tagihan mereka tepat waktu, seperti halnya pelacak kredit keuangan, tetapi juga menilai dimensi moral.
Pelanggaran lain yang bisa dihukum termasuk menghabiskan waktu untuk bermain video game, membuang-buang uang untuk membeli barang yang tidak berguna, dan memposting di media sosial. Bukan hanya itu, menyebarkan berita palsu, khususnya tentang serangan teroris dan keamanan bandara, juga akan menjadi pelanggaran yang dapat dihukum. Itu sedikit tentang penerapan kredit sosial yang diterapkan di Cina. Walaupun penuh kontra, kebijakan ini diambil untuk menekan perilaku buruk dari masyarakatnya.